membahas materi terkait mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu sendiri adalah perpindahan posisi atau status seseorang atau kelompok dalam struktur masyarakat, baik itu naik maupun turun. Dalam ilmu sosiologi, mobilitas sosial mencerminkan gerak dalam kehidupan sosial. Artinya, seseorang tidak selalu berada dalam status sosial yang sama seumur hidupnya. Ia bisa mengalami peningkatan dan penurunan di dalam status sosialnya. Adapun pengertian mobilitas sosial menurut para ahli, yang pertama ada menurut Horton Hunt, menyebutkan bahwa mobilitas sosial itu adalah perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Yang kedua ada menurut Paul B. Horton, menekankan bahwa mobilitas bisa dialami oleh individual maupun kelompok. Selanjutnya, menurut Kimball Young, mengatakan bahwa mobilitas sosial terjadi saat seseorang berpindah status dalam sistem sosial. Baik, saya Fadilah Maisara dengan BP 005. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama yaitu mobilitas sosial vertikal, di mana pada mobilitas ini terjadi perubahan pada mobilitas masyarakat yang menaik ataupun menurun. Pada mobilitas yang naik ini, contohnya yaitu seperti seorang buruh perusahaan yang naik jabatan menjadi seorang manajer. Kemudian untuk mobilitas vertikal di sini mobilitas vertikal menurun, contohnya yaitu seorang pejabat tinggi yang terkena kasus korupsi dan sehingga dia diberhentikan. Yang kedua adalah mobilitas horizontal, di mana mobilitas horizontal ini yaitu perpindahan mobilitas sosial ke posisi yang setara tanpa perubahan derajat ataupun kedudukan dalam masyarakat. Contohnya yaitu seorang guru pindah mengajar dan mendapatkan posisi yang sama di sekolah yang lainnya. Yang ketiga yaitu mobilitas lateral, di mana ini merupakan perpindahan lokasi tempat tinggal ataupun tempat kerja, namun status sosialnya tetap sama. Di sini contohnya seorang yang pindah dari daerah kota ke daerah desa untuk menjadi seorang pegawai suatu perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu mobilitas antar generasi. Di sini mobilitas antar generasi ini adalah perpindahan status sosial yang terjadi karena antara dua generasi dalam satu keluarga. Contohnya yang dulunya ayahnya seorang petani, kemudian anaknya pada saat sekarang atau generasi sekarang menjadi seorang dokter. Kemudian yang terakhir adalah mobilitas intragenerasi. Di sini perubahan status sosial yang dialami yaitu dalam satu individu dalam satu generasi. Contohnya seorang pegawai biasa yang menjadi direktur dalam perjalanan karirnya pada generasi saat ini. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi dari mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor pendukung dari mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor pendidikan. Nah, di sini saya akan mencontohkan, misalnya seseorang yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi memiliki peluang nilai besar untuk mendapatkan posisi kerja yang bergengsi, seperti menjadi dokter, pengacara, dan manajer perusahaan. Hal ini tentu berdampak langsung pada status sosialnya yang meningkat dibandingkan dengan orang yang tidak mengenyam pendidikan. Yang kedua ada pekerjaan, faktor pekerjaan. Seorang insinyur, pengusaha sukses, atau pejabat pemerintahan akan dipandang lebih tinggi dalam struktur sosial dibandingkan dengan pekerja informal atau buruh kasar. Karena itu, kemampuan untuk memperoleh pekerjaan yang baik dapat mendorong seseorang naik ke kelas sosial yang lebih tinggi. Yang ketiga ada kondisi ekonomi.
Ketika seseorang mengalami peningkatan pendapatan, misalnya karena keberhasilan usaha atau peningkatan gaji, maka ia bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan yang lebih baik, tempat tinggal yang layak, dan pengakuan sosial yang lebih tinggi. Lanjut, yang keempat ada faktor perkawinan. Misalnya seorang perempuan dari keluarga sederhana yang menikah dengan pria dari kalangan pejabat atau pengusaha sukses akan mengalami peningkatan sosial otomatis karena mengikuti status dari pasangannya itu sendiri. Yang kelima ada kondisi politik. Dalam masa reformasi atau revolusi, orang-orang dari kalangan bawah bisa terangkat menjadi tokoh penting karena keterlibatannya dalam perjuangan atau karena loyalitas politik. Kebijakan pemerintah yang pro rakyat seperti program pendidikan gratis atau bantuan usaha kecil juga bisa membuka jalan bagi masyarakat miskin untuk naik ke kelas sosial. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mobilitas sosial. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial yang kaku, yaitu masyarakat yang masih menggunakan sistem kasta atau kelas sosial yang tertutup sulit melakukan atau mengalami mobilitas. Kedua adalah diskriminasi sosial, di mana diskriminasi ini berdasarkan ras, agama, gender, ataupun suku bisa menghambat terjadinya mobilitas sosial. Yang ketiga yaitu kemiskinan, di mana kemiskinan ini juga seperti keterbatasan ekonomi, menghambat akses terhadap pendidikan dan juga peluang kerja. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi. Masyarakat yang tidak mengakses informasi terkini sering tertinggal dalam kompetensi sosial. Nah, dari materi yang dipaparkan tadi, maka kita dapat menarik kesimpulannya, yaitu faktor-faktor pendorong mobilitas sosial tidak hanya berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan dan bisa saling memperkuat. Misalnya, pendidikan yang baik akan membuka peluang pekerjaan yang lebih tinggi. Pekerjaan yang baik juga meningkatkan ekonomi, dan ekonomi yang baik akan memberi akses terhadap lingkungan sosial yang lebih baik dan lebih luas.